Differential GPS itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mengkoreksi ketidakakuratan dari sistem GPS. Differential GPS menggunakan dua receiver GPS. Yang satu sifatnya diam, statis, kemudian yang lain dia melakukan sebuah pergerakan untuk melakukan pengukuran dari posisi. Jadi penerima yang sifatnya statis, jadi GPS receiver yang stationary, statis, itu adalah kunci. Itu mengikat semua pengukuran satelit ke dalam sebuah referensi yang padu gitu ya, yang tetap. Nah, nanti receiver GPS ini menggunakan sinyal waktu dari setidaknya 4 satelit untuk menghasilkan sebuah posisi. Jadi sekali lagi, differential GPS ini itu digunakan untuk mengatasi error dari sistem GPS. Error apapun itu digunakanlah differential GPS. Nah, differential GPS ini untuk mengatasi error menggunakan dua GPS receiver di permukaan bumi. Pertama, ada yang diam, kemudian dia ada yang bergerak melakukan pengukuran, bisa acak, bisa reguler sesuai tujuan. Kemudian nanti sinyal dari satelit itu, satelit yang ada di angkasa, akan mengirimkan sinyal ke GPS yang diam, kemudian ke GPS yang bergerak. Nah, GPS yang bergerak melakukan sebuah pengukuran lewat konsep triangulating. Kemudian GPS yang diam, dia juga akan mengukur gitu ya posisi dari GPS yang bergerak. Jadi akan dikoreksi sama dia. Nah, jadi dia akan mengikat pada satu titik reference tertentu GPS yang diam itu. Kemudian GPS yang bergerak mengukur, jadi tingkat pengukuran GPS yang bergerak akan dikoreksi errornya gitu dari GPS yang diam. Nah, ini contohnya kita punya ya, tadi diulang kembali, ada error dari pembacaan waktu, dan nanti bisa dikoreksi dengan menggunakan differential GPS. Itu waktu yang sebenarnya itu adalah 40,5 milisecond yang diterima di permukaan bumi. Gitu, kemudian di sini adalah 40 milisecond yang ada di satelit. Nah, tentu di sana ada perbedaan waktu. Perbedaan waktu sebesar 5 milisecond. Nah, perbedaan waktu ini dikalikan dengan jarak, dikalikan dengan kecepatan, kita akan memiliki jarak. Kemudian ini sumber-sumber errornya bisa dari pembacaan jam satelit, gitu ya. Kemudian dari selective availability, kalau misal kita berdiri di lapangan terbuka dengan dikelilingi oleh gedung-gedung, atau kita ada di sebuah lembah gunung dan di sana banyak hutan yang menutupi sinyal GPS, itu bisa juga terjadi. Kemudian dari atmosfer, pembacaan jam receiver, kemudian ada dari multipad dan lain-lain. Kita masuk ke konsep dari elevasi. Nah, elevasi ini yang dibaca oleh GPS tentu dia akan berdasarkan dari ellipsoid. Ellipsoid di dalam GPS itu biasa menggunakan namanya WGS 84. World Geodetic System. Jadi sebuah datum yang berdasarkan dari pusat dari massa bumi. Nah, gitu ya. Jadi ada konsep ellipsoid. Kemudian kita punya Earth surface kita, dan kita juga nanti akan memiliki permukaan ekuipotensial. Ekuipotensial berdasarkan level muka air laut, yaitu geoid. Nah, geoid bentuk estimasi permukaan bumi berdasarkan mean sea level diukur melalui survei geofisik, yaitu gravimeter, gravitasi dari bumi ya. Nah, kemudian kita memiliki ellipsoid yang mendekati objek dari geoid kita. Nah, surface kita
Earth surface kita itu diukur berdasarkan konsep dari pembacaan ellipsoid GPS. Nah, nanti akan ada tentunya ketika dia dikaitkan dengan ketinggian dari ellipsoid, itu adalah sebuah pembacaan secara matematis. Makanya di dalam GPS, apa datum yang digunakan? Datum yang digunakan itu adalah WGS 84. Jadi berlaku secara global. Mengulang lagi konsep elevasi, kita punya suatu elips. Di sini ada kutub utara, kemudian kita punya kutub selatan. Dan kita punya garis dari ekuator. Nah, kemudian ada konsep flattening. Itu berdasarkan perbedaan dari semi major axis dan semi minor axis. Ini. Jadi earth surface kita menggunakan GPS itu dibaca berdasarkan ellipsoid. Jadi model matematis ellipsoidnya itu menggunakan ellipsoid dengan datum WGS 84. Itu ya, model ellipsoidnya adalah ellipsoid WGS 84. WGS 84 itu geodetik yang diukur pada tahun 1984 melalui pengukuran ribuan pengukuran survei geodesi. Dan di sana juga menggunakan satelit ya, bantuan-bantuan dari satelit. Gitu. Jadi ini adalah objek dari bumi kita. Kemudian dia melalui pendekatan ellipsoid, kita akan memiliki earth surface kita, permukaan bumi, dan permukaan bumi ini diukur melalui GPS itu based on ellipsoidnya. Karena kalau kita menggunakan geoid, tentu di sana sangat kompleks sekali bentuk dari permukaan bumi kita. Nah ini elevasinya ya. Jadi kita punya suatu mean sea level ketinggian 0, yaitu namanya geoid. Kita gunakan melalui pengukuran gravimeter. Nanti akan memiliki mean sea level. Nilai gravitasinya sama di suatu tempat, dan kita tarik satu equipotential surface, permukaan yang memiliki potensi atau ketinggian yang sama, equipotensial. Itu kita namakan GPS, geoid. Nah, kemudian kita punya surface real kita di permukaan bumi, garis merah ini, itu ya. Kemudian kita punya ellipsoid, garis ellipsoidnya ya. Nah, nanti ada geoid bump dari ketinggian geoid terhadap ellipsoid. Kemudian kita nanti punya ketinggian ellipsoid, surface kita yang warna merah terhadap ellipsoid, dan kita punya orthometric height atau ketinggian orthometric, ketinggian dari geoid ke surface kita. Nah ini, jadi kita punya equipotential surface dari ini ya, geoid, kemudian kita punya ketinggian yang warna merah ini, dan kita punya geoid bump. Ketinggian yang diukur oleh GPS itu berdasarkan ellipsoid ini. Jadi itu adalah perpaduan antara geoid bump atau undulation terhadap ketinggian dari orthometric, geoid terhadap surface kita.